Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nona Faradiba, kelas PSPME. Di sini saya akan menjelaskan buku digital menggunakan PowerPoint. Bagaimana membuat bukunya? Nah, pertama mengklik menu desain, kemudian mengklik slide portrait. Nah, di sini kita akan membuat layoutnya dalam bentuk portrait. Lalu bagaimana untuk membuat layoutnya? Langsung saja untuk menghias layout kita menggunakan tool shape di sini. Nah, di sini saya menggunakan rectangle atau persegi yang saya buat menjadi panjang, kemudian di bawah juga saya beri persegi lagi atau rectangle. Nah, selanjutnya saya ubah outline-nya dengan mengklik color pada bagian format fill, terus bisa mengubah edit gradiennya juga, kemudian pada shape fill di edit gradient. Kemudian pada shape effect kita bisa menambahkan efek untuk shape-nya. Selanjutnya di sini saya copy tadi rectangle sebanyak 4, lalu saya atur posisinya. Nah, di mana posisi rectangle itu seperti berikut. Lalu perlu diatur juga untuk panjang pendeknya supaya lebih artistik. Kemudian pengaturan warna pada format fill. Nah, bisa pilih warna biru, orange, kemudian saya pilih kuning, kemudian terakhir saya pilih coklat. Setelah itu, untuk membuat dia menjadi mereng, saya bisa membuat pada shape effect. Kemudian saya pilih bold, bevel, atau present untuk membuat dia miring. Kemudian lakukan hal yang sama untuk shape 2, 3, dan 4. Lalu di sini saya ambil shape berbentuk ring untuk menghias sebanyak 3 shape. Ini shape pertama, kemudian shape kedua. Kita buat beda-beda ukuran ketebalannya. Step selanjutnya saya ambil shape berbentuk bingkai atau peta dengan memiliki ketebalan satu lagi shape saya tambahkan untuk membuat halaman. Nah, kita bisa mengedit shape pada format, kemudian di edit sheet kita bisa mengedit poinnya. Jadi poin-poin sudut di shape itu bisa kita geser. Kemudian di sini ditambahkan shape persegi, 2 shape persegi. Saya beri warna abu-abu. Shape yang telah dibuat tadi ring, kita beli shape effect dan warna. Untuk setiap shape-nya saya pilih bevel, kemudian terakhir saya pilih bayangannya atau shadow-nya ya, untuk membuat bayangan dari shape itu. Setelah melihat pada shape, kita bisa menambahkan gambar pada insert, kemudian klik picture. Nah, pilih gambar lagi, pilih gambar yang ingin dipilih, klik sekali, kemudian klik open. Nah, gambar akan masuk ke layout atau slide pada PPT.
Kemudian atur posisi untuk setiap gambar. Nah, di sini ada gambar ini, kemudian saya mau buatnya backgroundnya transparan, remove background. Kemudian atur, kemudian keep change. Nah, untuk membuat gambar tersebut di belakang shape, kita bisa mengatur pada selection pane di format shape. Nah, ini kita buat gambarnya itu di bawah shape, sehingga dia letaknya tidak di atas shape, jadi tidak tertutupi. Nah, untuk buku ini teksnya kita buat untuk matematika, karena ini adalah buku matematika, jadi kita ketik pada teksnya matematika. Lalu diatur untuk jenis font dan ukuran untuk tulisan atau fontnya. Kemudian tambahkan teks buku elektronik, karena ini adalah buku elektronik untuk penjelasannya. Atur font dan atur ukurannya. Lalu tambah teks selanjutnya, yaitu ini karena buku untuk kelas 7 SMP atau MTS. Nah, untuk tahap selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah kalkulator dengan shape. Kalkulator animasi sederhana dari shape. Kita buat dulu kotak bagian luar kalkulatornya. Nah, kemudian beri warna, selanjutnya kasih shape kotak lagi untuk tempat angka atau hasil kalkulator. Kemudian untuk tombol kalkulator kita kasih shape juga, lalu atur warnanya. Nah, untuk mengatur supaya rectangle-nya itu di atas, kita pada selection pane atur posisinya. Untuk yang letak di bawah, kita buat dia ke bawah. Nah, terakhir di sini saya membuat nama penulis, yaitu nama saya sendiri, Nona Farah Diba. Nah, berikut selesai pada bagian cover, kita lanjut new slide untuk bagian kata pengantar dan lainnya. Nah, di sini untuk kata pengantar saya membuat shape
yang berbeda untuk layoutnya. Di sini saya beri rectangle, kemudian di copy sebanyak 4. Sisanya sesuai dengan kreativitas teman-teman masing-masing, mau menambahkan lingkaran, segitiga, ataupun sudut dan yang lainnya. Kemudian beri warna pada format fill dan atur ukurannya dengan mengklik kiri, kemudian tarik sesuai dengan ukuran yang teman-teman inginkan pada shape. Pada bagian bawahnya sendiri saya memberi shape segitiga. Di sini banyak segitiga dan kemudian saya tambahkan garis, kemudian saya tambahkan lingkaran juga di sini supaya artistik. Selanjutnya saya membuat bagian untuk halaman pada page slide tersebut. Kemudian mengklik warna fill. Nah, terakhir untuk bagian itu saya beri add text untuk bagian halamannya. Nah, karena halaman kata pengantar, saya buat halamannya pada i. Selanjutnya saya blok semua shape yang ada pada halaman tersebut supaya nanti lebih mudah mengkopinya ke halaman berikutnya, ataupun supaya shape-shape tersebut tidak mudah bergeser. Caranya adalah setelah semuanya di shift, kemudian diklik setiap shape yang ingin digrupkan, kita klik kanan kemudian mengklik group. Lalu klik judul dengan kata pengantar, karena ini adalah shape untuk kata pengantar. Atur font dan atur ukuran katanya. Lalu untuk slide selanjutnya kita klik new slide. Nah, kemudian copy shape yang telah kita grup tadi untuk ke halaman atau slide selanjutnya. Copy paste. Nah, jangan lupa teman-teman untuk mengatur halamannya. Tadi kan halaman i, kemudian ini i-nya ada 2. Kemudian atur judulnya yaitu daftar isi.
Pada bagian slide daftar isi agak sedikit berbeda, maka bisa kita tukar bagian shape-nya atau hiasan shape-nya pada layout menjadi bulatannya di sebelah kanan dan rectangle atau garis-garis perseginya di sebelah kiri. Begitu pula untuk slide selanjutnya, yaitu tinggal kita copy slide-nya, kemudian kita ganti katanya menjadi atau judul setiap layoutnya, setiap slide menjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Yang pertama selanjutnya adalah buku digital. Kemudian di bagian buku digital ini kita taruh pengertian yang pertama untuk poin pertama, kemudian poin kedua kita buat karakteristik pembelajaran atau saya buat PMRI. Nah, di sini saya membuat simbolnya dengan gambar atau selection number, atau bisa kita import sebuah gambar untuk hal tersebut. Lalu untuk selanjutnya yaitu shape. Pada PMRI tentu saja ada langkah-langkahnya, jadi halaman selanjutnya kita buat untuk langkah-langkah PMRI. Lalu selanjutnya adalah untuk petunjuk untuk guru. Jadi pada buku ini kita beri petunjuk untuk guru karena buku ini untuk guru ya. Jadi petunjuk penggunaan buku digital atau buku elektronik untuk guru. Nah, untuk yang selanjutnya, slide selanjutnya kita buat petunjuk penggunaan. Dimana pada petunjuk penggunaan ini terbagi pada petunjuk penggunaan tampilan PC dan yang kedua untuk tampilan mobile phone atau handphone. Lalu setelah petunjuk penggunaan kita akan membuat slide selanjutnya yaitu untuk kompetensi pembelajaran, dimana kita atur juga halamannya masih pada halaman Romawi. Nah, untuk kompetensi pembelajaran sendiri ini terbagi 3 ya teman-teman, yaitu kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, dan yang ketiga tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita beri space untuk setiap isi dari kompetensinya pada halaman kompetensi pembelajaran. Selanjutnya saya akan membuat slide atau desain baru untuk masuk ke materinya, materi buku tersebut. Nah, di sini seperti biasa kita menggunakan shape, pertama rectangle, kemudian ada shape untuk arah kanan, kiri, atas, bawah. Saya atur efek shape-nya pada bevel, kemudian warnanya menjadi abu-abu. Present. Lalu ketik judul dari bab atau buku materi kita yaitu aritmatika sosial. Ini bebas sesuai dengan pengaturan masing-masing. Atur font dan kemudian geser, sesuaikan halamannya. Nah, selanjutnya untuk format background kita klik kanan. Ini untuk mengganti warna pada background. Saya pilih warna abu-abu. Kemudian saya tambahkan lagi berbagai garis untuk desain layout pada
materi pembelajaran. Lalu setelah selesai, kita masuk ke bagian dalam dari materinya, yaitu A. Pertama saya buat pengertian, kemudian deskripsi pengertian saya beri space, lalu saya pilih shape. Di sini shape ini saya gunakan untuk tempat dari sebuah video yang akan saya tampilkan. Karena nanti di buku digital kita bisa memasukkan video yang ada di YouTube maupun kita upload sendiri seperti itu. Di sini saya add text, saya beri pada shape-nya video untuk memperjelas. Untuk slide selanjutnya silahkan copy slide sebelumnya, yaitu untuk slide latihan soal. Pada latihan soal ini saya akan membuat tombol, dimana nanti pada tombol itu kalau pada buku elektronik yang bisa kita klik, tombolnya akan bisa membuat kita membuka halaman dari Google Form soal. Nah, berikutnya adalah soal terakhir, di mana ini adalah penutup atau cover belakang dari buku. Nah, silahkan desain. Saya mulai desainnya dengan beberapa garis. Nah, nanti garis ini juga saya beri beberapa lingkaran seperti itu. Ini masih pada menu shape ya teman-teman, di insert kemudian di shape. Nah, berikut adalah hasil dari shape untuk cover belakang. Nah, kita beri fill untuk background, yaitu warna abu-abu. Kemudian di sini saya beri beberapa kata untuk penutupnya. Nah, bagian atas jangan kata pengantar, tapi kita buat judul materinya, yaitu aritmatika sosial matematika. Nah, di bawahnya itu penjelasan mengenai buku tersebut, buku aritmatika sosial matematika. Nah, untuk menambahkan gambar silahkan klik insert, kemudian pada picture, kemudian klik gambar yang ingin dimasukkan, kemudian klik open. Nah, di sini sudah ada gambar ISBN untuk bukunya. Kemudian saya tambahkan juga nama penulis pada teks. Kemudian saya letak nama penulisnya di bawah di sebelah kiri ISBN atau barcode ISBN. Nah, berikut adalah cover belakangnya kita beri warna latar. Kemudian shape untuk kalimatnya, penjelasan kita beri warna latar juga. Nah, berikut hasil dari buku digital saya, walaupun hanya layout awalnya saja. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.